Hari ini kita akan belajar bagaimana meletakkan humor yang tepat pada struktur khotbah. Ya. Jadi tema kita pada pertemuan kita hari ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana menggunakan humor dalam sebuah khotbah yang kita susun supaya humor tersebut itu mengandung sebuah makna yang strategis, bermanfaat dan tidak mengurangi kesakralan dari firman Tuhan. Saya akan memberikan beberapa tips humor di dalam sebuah struktur khotbah agar khotbah tersebut bisa efektif dan tetap membangun. Yang pertama, bagian pendahuluan. Humor itu sebagai pembuka yang menarik. Di dalam sebuah kerangka khotbah, pasti kita akan menemukan tiga unsur yang paling besar, yaitu disebut dengan pendahuluan, isi khotbah, dan penutup. Nanti bagaimana meletakkan humor itu di bagian pendahuluan supaya humor itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, kalau kita ingin meletakkan bagian humor itu di bagian yang pembuka, maka tujuannya adalah untuk membuka hati jemaat dan mencairkan suasana ibadah yang sedang berlangsung. Jenis humor yang bisa kita gunakan untuk di dalam pembukaan tersebut biasanya bisa menjadi sebuah ilustrasi yang ringan, sebuah pengalaman pribadi yang lucu, atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat efektif atau mengundang sebuah senyuman. Misalnya kita bisa menggunakan di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ke-5 sampai yang ke-6. Misalnya ya. Saudara-saudara, pernahkah Anda merasa lebih tahu dari GPS? Kita sering berpikir, jalan ini lebih cepat. Lalu akhirnya kita tersesat. Sama sekali seperti hidup kita ini merasa lebih tahu daripada Tuhan, padahal rencananya itu jauh lebih baik. Jangan-jangan Tuhan sedang berkata, nah, kalau kamu nurut, hidupmu tidak akan putar-putar seperti begini. Nah, contoh bagian yang saya barusan sampaikan, misalnya berserah kepada Tuhan, yang diambil dari kitab Amsal tersebut, ini mengapa begitu efektif? Karena membuat jemaat ini agak sedikit ringan dan tetapi langsung memahami inti pesan yang ada. Dan di bagian pendahuluan itu akan menjadi sesuatu yang efektif karena kita bisa masuk ke bagian utama daripada khotbah yang kita tawarkan. Sebab itu humor jangan diartikan sebagai sesuatu yang tertawa terbahak-bahak, tetapi humor itu menjadikan sesuatu yang relevan, mudah diingat. Seperti kalau kita menggunakan kata benda GPS. Benda itu sangat ada di tengah-tengah kita dan kita selalu menggunakannya kalau kita pesan pakai Gojek atau mobil atau apa itu nampak dan kita bisa menggunakannya dan kata muter-muter seperti ini itu bisa menceritakan tentang sesuatu yang lebih santai. Nah, itu bagian pertama kalau kita ingin menggunakan humor itu di bagian pembuka. Nah, kalau kita ingin meletakkan humor itu di bagian isi khotbah, maka tujuannya adalah untuk mempermudah sebuah pemahaman agar jemaat itu memahami area saat ini atau mempertegas sebuah bentuk ilustrasi yang ada. Jenis humor yang bisa kita gunakan di bagian isi khotbah yang sifatnya untuk menguatkan poin utama itu bisanya hiperbola, ironi. Hiperbola itu membesar-besarkan, ironi itu menyindir, kemudian kita bisa memberikan sebuah perumpamaan, tapi tetap kita menghormati kebenaran firman. Contoh ya, jangan menghakimi orang lain. Misalnya kita sedang berkhotbah tentang hal itu. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat ke-3 sampai yang ke-5. Ada orang yang suka menilai kesalahan orang lain tetapi tidak sadar kesalahannya sendiri.
Ini seperti seorang yang melihat jerawat kecil di wajah temannya, padahal dirinya memakai kacamata yang penuh dengan minyak goreng. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini begitu sangat relevan. Jerawat kita tahu, minyak goreng kita tahu. Apa yang kita gunakan kalau minyak goreng itu ada di kacamata kita? Tentu buram, tidak enak dilihat, kita bisa sukar untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Karena ada satu penghalang. Di bagian isi khotbah, humor itu begitu sangat efektif karena humor itu tetap harus relevan dengan teks Alkitab dan tidak boleh menyinggung siapapun juga. Nah, ini akan membawa jemaat untuk mengingat inti pesan itu supaya kita bisa mengkoreksi diri kita di dalam hal melihat keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, membantu jemaat untuk mengingat inti pesan itu begitu sangat sakral supaya mereka pulang setelah mendengarkan khotbah kita, mendengarkan selesai melakukan ibadah, mereka tetap mengingat pesan yang akan disampaikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita menyusun sebuah narasi, sebuah khotbah, pastikan bahwa kita jangan tinggal di masa lampau, tetapi coba kita melihat keadaan-keadaan relevan di masa kini dan menggunakan juga hal-hal eh, yang lebih praktis yang ada di sekitar kita untuk menggambarkan sebuah kejelasan tentang teks Alkitab. Itulah fungsi di mana khotbah itu ada di dalam isi sebuah khotbah. Bisa juga dia digunakan sebagai bentuk aplikasi dalam sebuah khotbah. Nah, tujuannya kalau kita ingin menggunakan, menempatkan humor itu di dalam sebuah aplikasi penerapan, maka humor itu mengajak jemaat bertindak. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong jemaat untuk menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jenis humor yang paling mudah digunakan adalah analog. Satu sisi relevan dan memberi tindakan nyata. Misalnya kita sedang memberi humor atau keadaan yang biasa, yang santai. Seringkali kita berdoa seperti orang yang sedang berpesan makanan di restoran drive-thru. Tuhan, saya mau berkat, kesuksesan, kesehatan, tolong cepat deh ya. Tapi Tuhan bilang nggak begitu, silakan tunggu dulu. Kita langsung pergi. Saudara-saudara, teman-teman hamba Tuhan, bahkan rekan hamba Tuhan, ketika kita melihat, mencoba melihat aplikasinya di tengah-tengah jemaat kita akan menyadari bahwa humor itu adalah sesuatu yang sifatnya rutinitas di tengah-tengah kita. Tapi memiliki sebuah hubungan yang begitu erat dengan kita dan Tuhan. Nah, ini akan mendorong jemaat supaya mereka membuat sebuah kesadaran, mengkoreksi diri mereka, mengkoreksi diri kita juga tentunya, untuk melihat sebuah kebenaran itu dari kacamata yang bersifat lebih relevan. Nah, kalau kita ingin meletakkan humor di bagian penutup, sindiran-sindiran tanda kutip sebagai humor yang penutup, maka tujuannya ini memberi sebuah kesan-pesan, pesan dan kesan bahwa humor ini akan melakukan sesuatu yang puncaknya. Kalau kita hidup seperti orang yang naik pesawat, kita duduk, meski kita tidak kenal siapa pilotnya, tetapi aneh, kita merasa lebih tenang, nyaman. Tapi bagaimana dengan kita? Kita kenal Tuhan adalah orang yang memegang hidup kita, tetapi kita tidak pernah merasa tenang. Jelas bahwa Allah lah yang memegang hidup kita. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang efektif
Karena humor tersebut akan bersifat positif dan membangun. Walaupun sebetulnya humor itu menyindir kita, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak pernah mengenal orang yang siapa dia, bagaimana pengalamannya dia, tapi kita bisa tenang. Sedangkan kepada Tuhan yang begitu sangat mengasihi kita, kita malahan sering khawatir. Nah, ini pesan yang harus kita ingat. Kita sampaikan kepada mereka ke bahwa ada sebuah konflik antara kehidupan masa ini, kehidupan jemaat dengan kehidupan idealis. Saya menyebutnya sebagai sesuatu yang bersifat idealis karena itu harus digabungkan supaya itu ada sebuah kegelisahan yang ada muncul di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu ada 4 faktor yang secara cepat ini kita pahami bahwa humor itu harus diletakkan pada bagian yang tepat sebagai puncak, sebagai bagian yang tanda kutip membawa kita refleksi. Apakah itu bagian pembuka, isi, aplikasi, atau kesimpulan, atau penutup. Pastikan humor yang kita berikan itu begitu sangat relevan. Jangan hanya bercanda tanpa ada tujuan, tetapi bawa humor itu sebagai bentuk relevan, supaya mereka juga menyadari bahwa firman Tuhan itu menggelitik hidup kita, menyinggung hidup kita, tetapi bukan merendahkan mereka. Gunakan humor itu sebagai alat, bukan tujuan. Tujuan kita, fokus kita tetap pada firman Tuhan. Bukan hanya sekedar jemaat untuk membuat tertawa, tetapi mereka menyadari bahwa betapa pentingnya dan dahsyatnya kehidupan dipegang oleh Tuhan. Nah, gunakan humor-humor yang bijaksana, gunakan hal-hal yang lebih praktis, supaya kita menyadari bahwa ibu saudara-saudari, bahwa kehidupan itu benar-benar nyata, supaya firman itu menjadi kekuatan yang relevan dan memberkati kehidupan kita. Kiranya ini menjadikan bahan refleksi buat kita sendiri. Apakah kita sering menggunakan hal-hal yang relevan, yang sederhana, yang singkat, yang mengena, tetapi membawa jemaat menyadari betapa dirinya itu sangat berharga, sangat mulia, dan perlu dikoreksi di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.